Nah, kembali lagi bersama kita di acara talk show pada pagi hari ini. Nah, langsung saja untuk sesi berikutnya kita akan mendengarkan sedikit materi dari narasumber kita, Ibu Evi Winingsih, yang sudah bergabung melalui virtual Zoom kali ini, yang akan membahas terkait dengan pengertian dari kejenuhan belajar itu sendiri, faktor-faktor apa saja yang memengaruhi, sampai dengan bagaimana sih strategi untuk menjadi siswa yang luar biasa dan juga bisa melaksanakan pembelajaran di era new normal ini sendiri. Apakah sudah bisa bergabung, Ibu? Oke. Halo, bisa terdengar suara saya, Mbak? Iya, masuk, Bu. Langsung ke materi ya. Iya. Pada sesi kali ini saya akan sedikit saja mengulas tentang saya tidak akan membuat topiknya itu yang bentuknya adalah frase, tapi bentuknya pertanyaan. Jenuh belajar itu biasa, namun menyesal karena gagal. Nah, masing-masing orang pasti memiliki, kalau saya gagal ini nanti saya pasti akan menyesal. Enggak, biasa saja, masing-masing orang punya kecenderungan yang berbeda. Sehingga dari kecenderungan yang berbeda-beda itu akan mempengaruhi bagaimana pola perilaku kita ke depan. Sehingga saya sengaja di sini mengambil topiknya, bentuknya adalah pertanyaan. Kita ke pertanyaan refleksi. Kalian menyukai pembelajaran luring atau daring? Kalau luring, lebih banyak kita berinteraksi dengan guru kita, cengkrama dengan teman-teman kita secara langsung, ada mungkin part-part tertentu teman-teman ke kantin bareng, ngomong ke sana kemari gitu ya, atau mungkin daring tuh sambil saya tiduran saya bisa mendengarkan informasi-informasi baru dari guru saya. Nah, ini masing-masing orang memiliki jawabannya yang berbeda. Hal apa yang paling kalian sukai saat ini? Saat mendengarkan guru sambil tiduran, atau saat mengerjakan pekerjaan bertumpuk-tumpuk, ataukah yang lain? Hal apa yang membuat kalian tidak bersemangat saat daring? Karena sinyalnya terputus-putus, Bu, misalkan, atau karena saya tidak bisa bertemu langsung dengan pacar saya, atau saya tidak bisa bertemu langsung dengan guru idola saya. Nah, ini nanti kenapa saya ada kalimat pertanyaan atau pertanyaan refleksi ini? Karena dari jawaban kalian akan mempengaruhi pola perilaku kalian, pola tindakan kalian, termasuk motif kalian apa. Semua bergantung pada motif ya, atau niat. Kalau niat kita bahwa belajarnya adalah kebutuhan saya, maka kalian pun juga akan mengarahkan pada di sana. Jenuh belajar pasti tidak akan ada ketika niat kita sudah baik. Nah, ini adalah beberapa kondisi sekolah online. Yang paling bawah itu ada siswa ya yang belajar kayak di jurang gitu ya, atau di sawah gitu ya. Nah, ini motifnya sudah jelas bahwa dia mau belajar. Apapun kondisinya, saya mau mencari sinyal yang paling kencang di mana, di sawah. Ya, kalau dia sudah punya niat di sana, di sawah gitu ya, maka apapun yang terjadi saya akan belajar. Termasuk pada gambar yang di tengah, ada beberapa segerombolan pemuda di sana yang ngopi sambil belajar online. Ya. Nah, ini motifnya juga bisa ganda ya, motifnya ngopi, sekolah sebagai sampingan, atau memang sengaja ke warung kopi karena biasanya warung kopi itu sinyalnya kenceng. Nah, jadi mereka sudah ada niat ini, paling tidak apapun motifnya itu ganda atau tidak, yang penting ada motif bahwa saya mau belajar, saya mau cari sinyal yang kuat. Apalagi biasanya kalau di warung kopi itu gratisan. Kemudian, nah ini yang mirip juga ini ya, di pinggir jalan ada seorang siswi yang sedang belajar di pinggir jalan. Ini juga bahaya, tapi kita perlu mengapresiasi niatnya. Niatnya adalah belajar. Ini kalau dia sudah melakukan proses belajaran sampai di pinggir jalan, maka niatnya pasti ini belajar. Lalu kita bandingkan dengan beberapa gambar ini. Belajar sambil ngantuk, yang penting saya kelihatan hadir aja. Mendengarkan tidak mendengarkan, nanti saya bisa meminta recordnya guru saya. Ya, ini motifnya sudah tidak bagus. Atau mungkin hanya tinggal laptop sama handphone saja, tinggal ke kamar mandi atau tinggal kemana gitu ya. Hanya laptopnya yang mendengarkan, orangnya tidak ada. Atau teman-teman bergantung kepada orang tua.
Bunda atau ayah, saya tidak bisa mengerjakan soal. Gimana caranya orang tuanya yang hektik atau orang tuanya yang bersemangat untuk mengajari anak dan sampai marah-marah gitu ya. Nah, dari kedua gambar tadi, di slide pertama tadi adalah orang yang punya motif di awal mau belajar, yang ini adalah motif untuk tidak mau belajar dengan bersungguh-sungguh. Nah, ini pun juga akan berpengaruh pada jenuh tidaknya kalian dalam belajar. Ya, di gambar yang terakhir ini, salah satu yang mengakibatkan kejenuhan itu akan sering muncul atau menghadapi kita semua. Nah, ini yang harus kita tata bersama-sama. Kemudian, apa sih sebenarnya alasan kalau misalkan teman-teman itu jenuh dalam belajar? Kalau tadi Mas Arya sudah menyampaikan beberapa hal, gitu ya, permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Nah, mari kita lihat beberapa alasan-alasan yang ini saya cari dari beberapa sumber. Yang pertama adalah sinyal internet. Entah karena kuotanya tidak ada atau entah karena daerahnya itu sulit untuk terjangkau internet, sehingga sering kali Bu mohon maaf saya telat karena sinyalnya tidak terputus, atau Bu mohon maaf. Nah, ini sebenarnya alasan-alasan basic kenapa kita sering telat atau kita tidak tergabung dalam pembelajaran, sinyalnya susah. Kemudian fasilitas yang tadi infonya yang tidak kompatibel atau infonya itu dibuat koyoan gitu ya sama adiknya, kemudian sama ibunya juga ngajar, kemudian dari satu keluarga itu dipakai berbanyak gitu jadi harus gantian. Ini juga termasuk salah satu itu. Kalau saya itu online susahnya karena saya tidak punya handphone sendiri. Ini juga menjadi salah satu alasan mengapa teman-teman juga bisa mengalami jenuh dalam lingkungan rumah atau tempat tinggal. Ramai Bu di tempat tinggal saya, banyak kereta api yang berkeliaran sehingga suaranya tidak jernih dan seterusnya. Atau adik saya sering menangis sehingga terganggu di rumah, tidak bisa konsentrasi. Ya. Kemudian metode belajar guru, karena di era pandemi ini guru itu dipaksa ya oleh sistem dan itu ada dadakan, maka guru-guru termasuk saya itu juga menyesuaikan dengan metode belajar. Yang dulu luring kita enak aja kita berdiskusi. Tapi kalau sekarang kita bertatap baik, kita tidak tahu apakah meskipun ada gambarnya, tapi kadang anaknya tidak ada, atau anaknya ada tapi sinyalnya karena jelek sehingga terputus-putus. Ya. Dan ini pun juga akan mempengaruhi bagaimana nanti metode belajar guru itu kita terapkan. Masih mencari, gitu ya, kira-kira metode belajar apa yang tepat untuk anak di era pandemi ini dengan metode pembelajaran online. Kemudian kecapean, entah itu membantu ibunya bekerja, karena kan biasanya kalau sekolah online tidak seperti sekolah pada umumnya yang dulu dari luring ya sampai sore atau bahkan ada ekskul sampai sore sampai malam gitu. Kalau sekarang kita melihat kita di rumah nganggur, dia nggak ada sekolah online, sudah selesai sekolahnya sehingga diminta bantuan sama orang tua atau mungkin ada ekskul sehingga terforsirlah tenaga kalian untuk kegiatan-kegiatan yang di luar pembelajaran. Kemudian, nah ini yang paling penting, bagaimana dengan dari berbagai macam alasan-alasan untuk jenuh, motif kalian apa? Sampai dari gambar anak-anak yang belajar di pinggir jalan, di warung kopi. Nah, motifnya apa? Tujuan kalian sekolah online itu apa? Apakah hanya untuk kehadiran saja, ataukah mencari ilmu yang bermanfaat untuk kalian? Nah, ini yang harus kita gali. Nah, sumber motivasi, motifnya apa? Faktornya ada, kalau saya mengklasifikasikan dulu, internal dan eksternal, dari dalam diri kalian juga dari luar kita. Ini yang harus kalian ya, dari dalam dan juga dari luar. Niat dari dalam bukan karena disuruh oleh guru seperti pendidikan atau bukan karena disuruh oleh orang tua kan karena sekolah gitu. Tapi dari dalam, saya mau sekolah karena saya butuh untuk sekolah. Saya mau belajar karena saya masih dalam proses pengembangan diri, jadi saya harus belajar. Atau karena yang lain, wah kalau saya sekolah online ketemu sama guru cantik berarti eksternal. Atau kalau saya tidak sekolah maka saya dapat nilai yang jelek tapi tidak informasi. Itu faktor eksternal. Nah, ini yang harus digali oleh teman-teman. Ya, faktor internal ini yang bisa kalian munculkan tanpa mengintervensi di orang lain. Sehingga faktor internal ini yang sebenarnya harus dimiliki oleh teman-teman dalam belajar. Nah, bagaimana cara memunculkan motivasi internal? Motivasi dari faktor internalnya, motif internalnya apa?
ada dua pilihan, kalian mau failure atau sukses, mau gagal atau mau sukses. Kalau kalian mau failure ya sudah, apa adanya saja. Kalau sukses, bagaimana caranya supaya teman-teman bisa sukses. Nah, sepertinya pertanyaan dan juga bahasan yang sangat menarik juga ya Ibu ini. Terkait kita mau milih sukses, apakah kita akan memilih gagal? Jadi itu pertanyaan mendasar mungkin yang bisa ditanyakan kepada diri masing-masing siswa itu sendiri.